Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tevan sebagai host dan kedatangan narasumber kita. Saya Putra Aziz. Di, di sini kita akan membahas tentang apa itu identitas. Lo sendiri tahu nggak sih apa itu identitas? Kalau menurut KBBI sendiri, identitas adalah ciri khusus pada seseorang yang menjadi identitasnya, dan identitas biasanya bersifat privasi. Dalam identitas sendiri itu ada bentuk kejahatannya apa enggak sih? Biasanya kalau identitas sendiri itu ada dua kejahatan, yaitu yang biasanya sangat umum sekali adalah phishing dan pencurian identitas. Pencurian identitas sendiri bisa berubah seperti mengambil contoh pencurian data, diantaranya pengambilan nomor rekening, terus nomor telepon, dan alamat rumah. Kalau untuk phishing sendiri biasanya berupa link yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak dikenal untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemarin gue kena phishing loh. Kalau boleh tahu apa sih kalau bahayanya phishing itu sendiri, bisa apa? Bahaya phishing sendiri itu bisa sang pelaku bisa mengetahui nomor rekening kita, PIN kita, nomor telepon kita, ataupun alamat rumah kita, dan itu sangat berbahaya. Identitas. Kalau buat terhindar dari phishing itu gimana sih caranya buat menjaga identitas? Untuk terhindar dari phishing sendiri, kita bisa menjaga identitas dengan cara tidak mengklik link sembarangan, terus melakukan double verifikasi akun yang kita anggap penting untuk kita sendiri, tidak menyebarkan hal-hal yang bersifat privasi di media sosial. Kalau di Indonesia sendiri itu ada nggak sih undang-undang yang mengatur tentang identitas? Kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih undang-undang yang mengatur tentang hukum mengatur identitas? Kalau di Indonesia sendiri ada pasal 378 KUHP, yaitu tentang penipuan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan memakai nama palsu atau martabat palsu. Yang kedua ada pasal 263 ayat 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang. Yang ketiga ada UU ITE pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Kalau kita melakukan kejahatan identitas, apa sih dampak buat kita sih? Kalau menurut pasal 362 KUHP tentang pencurian, barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam cara pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dikenakan denda sesuai kejahatan yang dilakukan. Oh ya, buat menghindari phishing ya guys ya. Kita kan sering dapat kiriman-kiriman SMS tidak dikenal. Nah, contoh-contoh phishing itu apa aja sih? Contoh-contoh phishing biasanya berupa link ataupun telepon dari orang yang tidak dikenal untuk memberikan data diri kita ke orang itu. Jadi harus hati-hati kalau ada telepon yang tidak dikenal ya. Selain itu ada bentuk lain apa enggak sih? Ya tentang permintaan survei atau yang lain? Ada dong permintaan mengisi survei yang sudah menyangkut data keuangan, maka itu harusnya kita lebih berhati-hati lagi. Yang selanjutnya ada transaksi online, terus tawaran produk ke rumah yang murah dan memberi tawaran produk rumah. Penawaran harga produk yang murah dan menarik bagi pembeli itu bisa saja phishing karena barang dan produk yang murah belum tentu kualitasnya itu ori dan standar. Kalau pemalsuan data itu gimana sih? Kita sering ada data-data palsu itu, biar jelas tuh gimana sih? Contoh-contohnya? Contoh-contoh data palsu biasanya surat-surat, terus ijazah, ataupun contoh-contoh pemalsuan data biasanya surat-surat, terus ijazah, karcis, tanda masuk, dan surat andil. Oke, terima kasih tentang narasumber kita ya guys ya. Sekian tentang pembahasan kita hari ini yaitu identitas. Atas kurang lebihnya kita meminta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.